Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibunya kayak suara udah pada tua. Jawabnya salam-salamnya pelan-pelan. Yang kencang, Bu. Biar yang tadi usianya 70 jadi usianya 30. Yang tadinya usianya 50 jadi 20. Ya, mau saya doain ya biar muda lagi, mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang udah jawab salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, mata'alallahu bituli hayatihi wa ulumih, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan imam dan muadzin serta para jamaah sholat subuh, dan saya yakin ini pasti dari luar Jakarta. Bu, ibu dari Depok apa dari Tangerang? Dari mana, Bu? Bandung. Jawa Timur. Masya Allah, Jawa Timur itu sebelahnya Pancoran ya, Bu? Jawa Timur itu ujungnya Jawa, Pak Ustadz katanya. Selamat datang di Masjid Istiqlal, Ibu. Jangan lama-lama di Jakarta, takut kampungnya ada yang bawa. Bapak-bapak sehat, Pak? Sehat. Sama istri apa sendirian, Pak? Jangan nakal ya, Pak, kalau jangan enggak sama istri. Insya Allah nih pasti bapak-bapak juga mendampingi para ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal. Dan juga saya mau menyapa pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV. Jadi bapak yang punya handphone, ibu yang punya handphone, bisa dibuka jaringan internetnya, ditulis YouTube. Nah, di kolom YouTube itu tulis Masjid Istiqlal TV. Ini acaranya live, Pak. Cuman yang kesorot Pak Ustadznya doang. Ibu-ibu, bapak-bapak enggak kesorot. Kalau mau kesorot itu kalau acara TV. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang hijrah, Pak. Sekarang masih momennya bulan Muharram. Bu, ini yang jilbabnya hijau udah pada pulang semua nih. Mau ke Monas habis ini ya. Saya doain semoga perjalanannya lancar dan barokah, amin. Temanya tentang hijrah. Lengkapnya, hijrah sebagai solusi jalan kebaikan. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian dalam menjalankan kehidupannya ada proses hijrahnya. Ada proses hijrahnya. Yang tadinya apa namanya ya, preman jadi Pak Ustadz. Atau yang tadinya wanita nakal jadi ustazah. Artinya kesempatan hijrah itu tidak tertutup hanya untuk orang baik saja. Ya, Bu. Orang jahat itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadi orang baik. Jadi jangan pernah putus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau peristiwa hijrah yang Rasulullah lakukan dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya, itu proses hijrahnya pindah, Pak. Ya, Pak. Rasulullah bersama para sahabat, proses hijrahnya itu pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang lebih aman, yang lebih menerima. Itu proses hijrah yang Rasulullah lakukan. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, dan juga saudara kita yang menyaksikan YouTube Masjid Istiqlal, yang non-Islam juga, semuanya manusia memiliki pengalaman rohani. Hijrah itu pengalaman rohani, Pak. Hijrah itu pengalaman rohani kita, Pak. Hanya kita masing-masing yang merasakan bagaimana proses hijrah kita. Tapi harus konsisten. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam menjalani proses hijrah itu harus konsisten atau continue atau istiqomah. Kita punya plan, rencana A, rencana B, rencana C. Saya kasih contoh. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu tinggal bertetangga atau satu komplek, punya tetangga, punya samping kanan, samping kiri, depan, belakang, kayaknya nggak suka sama kita. Ya namanya tetangga ya, Pak. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang nggak suka itu ada aja jahatnya. Ya. Pertanyaannya, apakah kita harus pindah, Pak Ustadz? Kalau tetangga kita nggak suka sama keberadaan kita. Kalau kita pindah, alasannya apa? Kalau alasannya takut sama tetangga, jangan. Jangan pindah dulu, jangan takut. Selama yang kita lakukan dalam bertetangga, dalam bermasyarakat tidak menyimpang dari akidah, jalanin aja. Kita tidak menyimpang, kita tidak membuat aliran sesat. Tetangga kita kok nggak suka, kenapa? Oh ternyata tetangga kita nggak suka karena di masyarakat kok pendatang, seumpama kita pendatang, kok pendatang yang dihormati sama masyarakat sekitar. Jangan pindah hanya karena tetangga kita iri. Konsisten, continue, istiqomah, di situ tempat kita. Maka Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib itu adalah tantangan dakwah. Sudah terjadi yang namanya penghinaan, pengkhianatan. Bahkan pengikutnya, Pak, pengikut Rasulullah dibunuh, disakiti, disiksa. Ada pengikut Rasulullah namanya Sumayyah. Kalau saya sedengar ceramahnya Habib Umar bin Hafiz itu, Sumayyah itu wanita dari keluarga, dari luar keluarga Rasulullah yang masuk Islam. Kalau yang pertama kan Siti Khadijah. Ada teman saya Siti Khadijah namanya. Khadijah sama. Jadi Sumayyah ini masuk Islam, tidak direstui oleh keluarganya, tidak direstui oleh sekitar dia tempat tinggal di Mekah, dia dibunuh, Pak. Jadi risiko. Nah kalau Bapak bertetangga ada pembunuhan ya pindah saja. Tapi kalau kita bertetangga hanya dia nggak mau senyum, ya Pak Ustadz, biarkan saja. Yang kita lakukan baik kok. Jadi pertama, kalau kita mau pindah, kita lihat dulu plan A, plan B, plan C. Kalau saya tetap di sini, apa efeknya buat saya? Kalau tidak ada masalah, hanya sekedar gosip, ya Bu, Ibu kalau digosipin sama tetangga, biarin aja Bu. Yang namanya gosip itu
kejelekan yang kita miliki, aib yang kita miliki dibicarakan oleh orang lain. Ya Pak, Bapak kalau punya aib dibicarakan sama orang lain, biarkan saja Pak. Tetapi yang kita harapkan, aib yang kita miliki Allah tutupi. Terkadang orang malu kalau aibnya itu diungkap, biarkan saja. Mungkin ini dosa-dosa saya yang lalu, yang tinggal istighfar aja, astagfirullah. Dalam hati iya benar, biarkan saja. Kalau saya umpamakan, gosip itu seperti berita viral Pak. Apakah berita viral itu selalu rating atas? Tidak. Dia hanya beberapa waktu saja. Setelah itu berita viralnya akan turun dengan berita viral yang lain. Ya. Kalau ada tetangga, teman kantor, sekitar kita lingkungan kerja ada yang nggak suka, lalu membuka aib diri kita, biarkan saja. Itu berita viral. Kalau media sosial sekarang itu namanya berita viral. Kalau berita viral, dia tidak akan di ranking 1 terus, tapi dia akan turun dengan berita viral yang lain. Jadi yang kedua, setelah konsisten, continue, istiqomah, kita harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Harus sabar Pak. Kita nggak bisa seperti Rasulullah. Kehidupan kita tidak seperti yang Rasulullah alami. Rasulullah disiksa Pak. Ketika Rasulullah mau keluar ke kota Mekah, itu Rasulullah mau dibunuh Pak. Kalau tetangga kita nggak sampai membunuh kita, biarkan saja. Mungkin yang plan B pakai, oh kita pindah, makna pindah di sini, makna hijrah di sini pindah Pak. Mungkin yang tadi tetangga kita nggak suka sama kita, oh plan B-nya nih, tetangga nggak suka sama kita, teman kantor nggak suka sama kita, yang Rasulullah ajarkan, berikan hadiah Pak. Bu, kalau ada tetangga suka gosipin ibu, kasih hadiah Bu. Oh, si A ini saya dengar kayaknya suka ngomongin saya. Oh, siapa si A? Oh, ternyata ibu tetangga depan rumah saya. Ibu beli jeruk 1 kilo, beli 2 kilo Pak. 1 kilo di rumah, 1 kilo buat tetangga yang suka gosipin. Ini ada kisahnya. Ada kisahnya. Salah seorang imam mazhab, Abu Hanifah atau Ahmad bin Hambal, punya tetangga nggak suka sama dia Pak. Ini saya masih terkait dengan hijrah nih. Karena hijrah fisik sama hijrah ruhani beda Pak. Kita mungkin sekarang hijrahnya ruhani saja. Ada tetangga nggak suka Pak. Sang imam buka majelis. Oh, tetangga nggak suka lagi pengajian. Dia suara gini Pak. Tok 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 tok. Pas pengajian tetangganya, kalau kita ini ada tiang listrik, ketok tiang listriknya Pak. Selama kita ngajar Pak. Sang imam diam saja. Sang murid itu udah nggak suka nih, tapi sang imam diam saja. Ada momen tertentu, sang tetangga itu ditangkap polisi Pak. Ditangkap pengaman lah, mungkin karena kesalahannya. Dan yang membebaskannya itu adalah sang imam. Ternyata orang-orang yang disakiti adalah penolong orang-orang yang menzolimi kita Pak. Jadi sabar saja. Ini hijrah, karena mungkin di antara kita ini hijrahnya tidak seperti yang Rasulullah lakukan. Pindah perjalanan jauh dengan para sahabatnya, dengan para pengikutnya, dengan para keluarganya, nggak bawa harta kan? Kalau hijrah Rasulullah nggak bawa harta Pak. Nggak bawa yang diangkut itu yang hanya nempel dalam tubuh. Nggak bawa rekening, nggak ada rekening tuh, nggak ada surat tanah, nggak ada, semua ditinggalkan oleh orang-orang yang melaksanakan hijrah pada masa Rasulullah. Kalau kita sekarang mau hijrah, bawa rumahnya, sertifikat rumah kita bawa, rekening kita bawa, mobil kita bawa. Tapi yang Rasulullah lakukan nggak bawa apa-apa Pak. Karena apa?
pasrah. Yang ketiga pasrah, ya, ikhlas, istiqomah, sabar, pasrah. Kalau bahasa agamanya ikhlas, ikhlaskan. Itu bukan milik kita, Pak. Itu hanya titipan, Pak. Emang Bapak lahir udah punya harta, Pak? Belum punya, kita nggak punya apa-apa, Pak. Prinsipnya kita tidak memiliki apa-apa. Prinsipnya apa yang kita miliki itu hanya proses dari awal kita tidak memiliki. Oh ada, habis lahir dapat warisan, tapi nggak bisa dipakai buat apa-apa. Mana ada anak baik ke restoran makan makanan yang ada ayam, ada rendang, nggak mungkin mereka makan seperti itu. Jadi awalnya kita nggak punya apa-apa, Pak. Maka proses hijrah itu kita tidak membawa apa-apa seperti kita lahir tidak memiliki apa-apa. Jadi prinsipnya seperti itu, harus ikhlas, harus rela, harus pasrah. Jadi tidak ada beban. Jangan mengatakan bahwa hijrah itu semuanya dibawa, lalu bikin rumah baru, lalu bikin area tempat kerja baru, tidak. Tapi yang Rasulullah lakukan dengan para sahabatnya tidak membawa apa-apa, Pak. Kalau bawa semuanya repot. Hanya Allah akan ganti. Mereka berkeyakinan Allah akan ganti. Karena apa? Proses hijrah itu adalah perintah Allah. Kemarin Bapak yang sudah kurban, Pak, saya yakin harta yang Bapak keluarkan itu malah bertambah, Pak, tidak berkurang. Karena apa? Karena Bapak menjalankannya perintah Allah. Allah ganti. Yang tadinya kurban 3,5 juta atau 3 juta yang patungan, itu udah terganti, nggak bakal berkurang. Begitu juga dengan orang yang hijrah. Dia keluarkan hartanya, dia tinggalkan miliknya, Allah ganti. Diganti di mana? Di Yasrib, di Madinah. Ada sahabat yang kaya di Mekah, ketika di Madinah, dia minta mana letaknya pasar. Dia jualan di situ, berbalik. Kalau saya umpamakan, kekuatan yang kita miliki ada di pikiran kita, Pak. Harta ada di sini, Pak. Pak, jangan Bapak berpikir harta ada di sini, Pak. Direbut orang, Pak. Bapak kalau megang handphone di jalan tidak hati-hati, hilang itu handphonenya karena merasa harta ada di sini. Tapi kalau harta ada di sini, Pak, nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang bisa ngambil kemampuan yang ada di akal kita. Ini belum sampai ke rohani nih, tinggi lagi nanti ilmunya. Ada di sini saja nih. Jadi sahabat yang hijrah tidak bawa apa-apa, minta tunjukin pasar, dalam beberapa waktu kaya lagi. Karena kemampuan yang dia miliki ada di sini. Jadi benar-benar yakin. Tapi kalau kita contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu sangat luar biasa. Makamnya saja di samping Rasulullah, Pak. Makamnya saja ada di samping Rasulullah. Bapak nih, seumpama Bapak nih, makamnya di samping wali, Pak. Senang nggak, Pak? Senang. Berarti Bapak punya kelebihan di situ. Contoh, di Masjid Luar Batang, itu yang di Jakarta Utara, di Pasar Ikan, Pak. Itu kan ada Sayyid. Kalau kita di sini Habaib, yang jalur dakwanya itu dari Yaman Hadramaut. Ya Habib ya Ustadz ya, dari Hadramaut ya. Ini Ustadz kita dari Al-Ahqaf Yaman. Lulusan dari sana Ustadz Muzakir. Jadi ada di makamnya itu, kalau Bapak ziarah ke Luar Batang, ada makamnya Habib, ada satu makam nih Pak, nyempil Pak. Kecil makamnya Pak. Masya Allah. Ternyata orang tersebut adalah yang membantu dakwah Habib itu.
Begitu juga dengan sahabat Abu Bakar. Perjalanan hijrah yang Rasulullah lakukan, Rasulullah memilih siapa? Tidak memilih Ali, tidak memilih Umar, tidak memilih Utsman, tapi memilih Bakar. Karena Abu Bakar bijaksana. Abu Bakar bijaksana. Jadi kalau cari orang yang ingin mendampingi kita dalam proses hijrah, cari orang yang bijaksana. Jangan cari orang yang kuat, karena kekuatan akan lemah. Jangan cari orang yang pintar, karena orang pintar takutnya licik. Jangan cari orang kaya, karena orang kaya dia lupa dengan apa yang dia miliki. Cari orang yang bijaksana. Abu Bakar tidak bawa apa-apa, Pak. Ketika ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau berikan hartamu untuk dakwah, nanti engkau kasih makan apa untuk keluargamu? Karena keimanannya sudah super, Pak, Masya Allah, udah tingkat atas. Jadi Abu Bakar menjawab, nanti Allah dan Rasulnya yang akan memberikannya. Jadi semuanya hartanya diberikan untuk dakwah, untuk proses dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, setelah kita istiqomah, setelah kita sabar, setelah kita ikhlas, yang keempat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, kita harus bersungguh-sungguh, nggak boleh gimana nantilah, nggak ada gimana nanti. Kita jangan mengikuti proses, Pak, tapi kita bikin proses tersebut. Harus ada rencana. Kalau saya nggak pindah, rencana apa saya di sini nih, biar tetangga itu baik sama saya, biar saya tinggal di lingkungan ini bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang kita lakukan. Kan Rasulullah tinggal di Mekah dan Madinah. Sebenarnya Rasulullah tuh nggak mau tinggalin Mekah, Pak. Kota kelahirannya nggak mau ditinggalin. Kan kita ini pengen kita lahir di tanah ini, kita dikuburin di tanah itu, Pak. Itu harapan kita semua. Kecuali kalau Bapak meninggal di Mekah atau Madinah, pasti harapan keluarga biar dikuburin di sana lah. Itu tanah haram. Tapi kalau kita lahir di Aceh, kita ingin dikuburin kita di Aceh, Pak. Biar sanak keluarga ziarah, masih melihat keberadaan kita di tanah tempat kelahiran kita. Jadi Rasulullah sedih meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya. Tapi karena memang perintah Allah, dia pindah ke Yasrib, Madinah, dan balik lagi, Pak. Kan balik lagi, Pak. Bapak kalau berhasil, Pak, jadi orang besar di Jakarta, jangan lupa sama kampung halaman, Pak. Bangun kampung halaman Bapak. Sudah ilmunya cukup, balik lagi mengajar tempat kampung halaman Bapak. Karena keberadaan Bapak itu dibutuhi oleh masyarakat. Ya, yang keempat adalah bersungguh-sungguh, mujahadah. Harus bersungguh-sungguh, nggak boleh lemah, nggak boleh lalai, nggak boleh panjang angan-angan. Prinsip bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh seperti ini. Bapak buat rencana, laksanakan. Itu sungguh-sungguh namanya. Jadi insya Allah dengan keempat rumus tadi yang saya sampaikan, saya berharap juga saya melaksanakan, karena apa yang saya sampaikan, saya berusaha untuk bisa melaksanakannya. Insya Allah bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, dan juga para pendengar Masjid Istiqlal TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesuksesan, dan hidup bahagia di dunia dan juga kehidupan nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Setelah ini kita salam-salaman. Pak Imam masih ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Bapak.